Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti, NIM 12, dan teman saya yang bernama Nima Satriani, NIM 14. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Interdependent and the Chain from Trade, atau saling ketergantungan dan keuntungan dari perdagangan. Yang pertama, dalam materi ini kita akan pertimbangkan bagaimana setiap orang bisa mendapatkan keuntungan ketika orang berdagang dengan negara lain. Pelajari arti keunggulan absolut dan keunggulan komparatif. Lihat bagaimana keunggulan komparatif menjelaskan keuntungan dari perdagangan. Menerapkan teori keunggulan komparatif dalam kehidupan sehari-hari. Slide yang ketiga yaitu dengan mengambil contoh pertimbangan kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari, seperti menuangkan jus jeruk yang dibuat dari jeruk Floridina dan kopi dari biji yang ditanam di Brazil, mengenakan pakaian yang terbuat dari kapas yang ditanam di Amerika dan dijahit di pabrik di Thailand, menonton siaran berita pagi dari Indonesia di TV buatan Jepang. Dalam materi ini, ilmu ekonomi mempelajari bagaimana masyarakat memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa sehingga keinginan dan kebutuhannya terpenuhi. Perdagangan dapat membuat semua orang menjadi lebih baik. Jadi, dengan adanya ketergantungan dan keuntungan, mereka dapat saling memenuhi kebutuhannya dan menguntungkan satu sama lain. Pada slide kelima, dari segi pengamatan individu dan negara, tergantung pada produksi, hasil spesialisasi, dan saling tukar-menukar produk sebagai cara untuk mengatasi permasalahan keterbatasan sumber daya atau kelangkaan. Mengapa ketergantungan menjadi norma? Ketergantungan terjadi karena orang-orang yang lebih diuntungkan ketika mereka melakukan spesialisasi dan perdagangan satu sama lain. Spesialisasi perdagangan itu kegiatan perdagangan pada sektor yang lebih banyak menghasilkan. Artinya, jika sebuah negara lebih produktif dalam menghasilkan sebuah barang dari negara lain, maka itulah yang dapat diperdagangkan. Apa yang menentukan pola produksi dan perdagangan? Pola produksi dan perdagangan yang didasarkan pada perbedaan biaya peluang. Karena biaya ini muncul ketika adanya pilihan yang dilakukan oleh individu, perusahaan, dan masyarakat atas kelangkaan yang dihadapi. Seperti kita tahu, sumber daya yang tersedia sangat terbatas, sehingga memaksa manusia untuk melakukan pilihan dalam kehidupannya. Slide selanjutnya yaitu perumpamaan. Seandainya ada dua orang di dunia, yaitu seorang peternak sapi dan petani kentang. Seorang peternak sapi setiap hari memproduksi daging sapi, sedangkan petani kentang setiap harinya memproduksi kentang. Mereka berdua tidak mungkin hanya mengkonsumsi hasil produknya sendiri setiap hari. Mereka juga mengkonsumsi lainnya. Slide selanjutnya yaitu terdapat tabel seorang peternak dan seorang petani. Tanpa memperdulikan satu sama lain, masing-masing memproduksi sendiri. Tanpa perdagangan, keuntungan ekonomis akan menghilang. Selanjutnya terdapat kurva production possibility. Selanjutnya adalah spesialisasi dan perdagangan. Petani dan peternak berspesialisasi dan berdagang. Masing-masing akan lebih baik jika mereka mengkhususkan diri dalam memproduksi produk yang lebih cocok untuk mereka produksi dan kemudian berdagang satu sama lain. Yaitu, petani harus menghasilkan kentang dan peternak harus menghasilkan daging. Mereka harus sama-sama berdagang. Kemudian selanjutnya ada tabel keuntungan perdagangan petani dan peternak. Selanjutnya adalah kurva konsumsi petani, yakni dijelaskan bahwasanya kurva menunjukkan petani menukar 15 ons kentangnya dengan 5 ons daging dari peternak. Disambung dengan kurva konsumsi peternak yang di situ menjelaskan bahwa peternak menukar 5 ons dagingnya dengan 15 ons kentang dari petani.
Kemudian, penjelasan mengenai keuntungan absolut. Keuntungan absolut merupakan keuntungan yang dimiliki suatu negara atau daerah dalam memproduksi suatu produk disebabkan adanya keunggulan atau kelebihan yang dimilikinya namun tidak dimiliki oleh negara lain. Selanjutnya, terdapat perbedaan opportunity cost dan keuntungan kooperatif. Merupakan dasar dari spesialisasi produksi dan perdagangan. Kapanpun pihak potensial saling berdagang mempunyai perbedaan opportunity cost, mereka akan mendapatkan keuntungan dari perdagangan tersebut. Kemudian, penjelasan dari keuntungan dari perdagangan. Perdagangan dapat menguntungkan orang di dalam masyarakat karena memungkinkan orang untuk melakukan spesialisasi pada kegiatan yang menyebabkan keuntungan kooperatif. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Saya mewakili teman saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak materi dengan baik dan semoga dapat memahami materi dengan maksimal. Cukup sekian, wassalamualaikum.